Vidivisi, setelah sekian lama akhirnya kita berjumpa lagi. Oh ya, perkenalkan, mungkin ada yang lupa ya, bersama saya Fitri dan Dr. Haikal Ansyari di Tanya Dokter Plus yang khusus membahas seputar seksualitas. Halo dokter, apa kabar? Baik Fitri. Kangen nggak sama aku? Pastinya, dan kangen juga dengan para sobat Vidivisi. Iya, karena banyak yang bertanya nih dok ya. Ini kapan sih tayang lagi? Kapan tayang lagi? Kita nunggu memang sobat Vidivisi ini pada kangen sama kita. Betul. Ya. Tahun baru kemana kemarin dok? Ya biasa ngumpul keluarga ya, tapi kan pandemi ya, jadi tetap di rumah aja. Tetap menjaga prokes. Betul. Ya. Oke, kan lagi tahun baru ini selain orang membicarakan tentang resolusi, betul, sekarang rame juga tentang perselingkuhan dok. Ini apa sih, kenapa orang membahas perselingkuhan? Ternyata ada sebuah web series yang viral menceritakan tentang fenomena perselingkuhan dalam rumah tangga. Emang real sih ya, bukan hanya dicerita ya, realitanya itu memang ada. Saya ingin bertanya dari sisi kedokteran ya, sudut kedokteran. Perselingkuhan dari sudut kedokteran bersama Dokter Haikal. Menurut dokter, apa sih membuat perselingkuhan ini dari sudut pandang kedokteran, gimana sih ini bisa terjadi pada pasangan rumah tangga? Oke, jadi ini semuanya sebab dari Mas Aris dan Kinan ya. Iya. It's my dream, not hers ya. It's my dream. Oke, jadi gini. Sebetulnya definisi perselingkuhan adalah adanya hubungan di luar komitmen pernikahan, ya. Dan pemicunya apa? Nah, pemicunya itu banyak. Yang pertama adalah kurangnya kepuasan secara emosional, ya. Kurang mendapatkan apresiasi, penghargaan dari pasangannya. Kemudian kurangnya kepuasan seksual. Seksual. Betul. Dan tentunya banyak sekali hal-hal yang dapat memicu perselingkuhan. Mungkin selama ini kita mengatakan karena adanya kesempatan, enggak juga. Ya, semuanya itu tergantung dari bagaimana kedua orang ini, pasangan itu betul-betul mereka bisa menjalin komunikasi dengan baik. Artinya kalau komunikasinya sedari awal itu tidak berjalan lancar, ditambah lagi dengan adanya masing-masing pihak itu ada masalah, katakanlah masalah kepribadian yang mungkin masalah psikologis yang belum selesai, itu bisa memicu terjadinya perselingkuhan. Apalagi kalau ketika dia di luar mendapatkan perhatian dari orang lain, di mana dia tidak mendapatkan dari pasangannya yang sah. Jadi mencari sesuatu yang tidak didapatkan dari pasangannya ke orang lain. Jadi itulah penyebab, salah satu penyebabnya. Betul. Ya. Iya. Kalau pada dasarnya manusia itu kecenderungan untuk selingkuh, emang setiap manusia tuh punya peluang untuk selingkuh. Apakah itu? Atau memang nggak semua orang? Sebetulnya peluang itu ada ya, kemungkinan peluang ada. Dan memang selingkuh itu kan ada yang bilang hilaf ya. Kalau terjadinya sekali, oke lah itu hilaf ya. Hilaf, berkali-kali, masa keseringan sih? Nah, kalau selingkuhnya berkali-kali, hati-hati. Bisa saja si pelaku perselingkuhan mengalami gangguan kepribadian. Oh, pelakunya. Betul, ya. Tuh. Jadi gini, ketika seseorang kurang mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari pasangannya yang sah, kemudian dia mendapatkan penghargaan apresiasi dari orang lain, maka dia akan mendapatkan semacam kepuasan secara emosional. Dia akan terbawa perasaan. Dia suka dengan orang yang memberikan dia penghargaan. Maka mulailah selingkuh hati. Selingkuh hati. Ya. Dimulai dari selingkuh hati. Betul. Setelah selingkuh hati bisa berujung ke selingkuh fisik atau kalimatnya istilahnya perzinahan. Perzinahan. Gitu. Nah, kalau terjadinya sekali ya itu oke lah, dapat kita katakan hilaf. Mungkin memang ada masalah pada mereka gitu. Tapi kalau terjadinya berkali-kali, kita harus curiga. Jangan-jangan si pelaku perselingkuhan ini memiliki gangguan kepribadian. Contohnya apa?
gangguan kepribadian yang ingin selalu dihargai, ingin selalu dipuji, histrionik namanya, atau kepribadian narsistik. Ya, dia merasa bangga, merasa hebat, dia merasa patut mendapatkan sesuatu yang lebih baik yang mungkin tidak dia dapatkan dari pasangannya yang sah. Gitu. Padahal dia melakukan itu juga nggak sih ke pasangannya kan, belum tentu juga ya. Betul. Dan karena dia mungkin fokusnya senternya tuh ke dirinya sendiri ya, dia nggak mendapatkan itu, terus akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkannya dari pihak luar. Dan memang fenomena saat ini kita mesti hati-hati ya. Kenapa? Karena peluang untuk terbukanya ruang perselingkuhan itu banyak sekali medianya, sosial media, ya. Pasangan suami istri pastinya punya sosial media, ya. Zaman sekarang dong pasti orang punya sosmed ya. Pasti. Nah, kalau kita lihat sosmed itu kan kita melihat realita, kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Yang ditampilkan orang di sosmed adalah sesuatu atau segala hal yang baik-baik, ya. Dan itu yang bisa membuat orang yang melihatnya kayaknya terpikat. bagus aja gitu. Betul, ya. Dari terpikat, kemudian ada respon, ya, ada saling menghargai, saling apresiasi, sehingga muncullah perasaan, terbawa perasaan, selingkuh hati. Kemudian kita lihat cuma packagingnya aja padahal ya. Dari selingkuh hati bisa berlanjut ke selingkuh fisik. Nah, tapi ada juga nih orang yang memang dia selingkuhnya itu hanya mencari kepuasan seksual saja. Ya. Itu bisa dengan beberapa orang dong. Betul. Ya kan? Jadi orang yang mengalami atau menderita adiksi seksual, dia akan lebih mencari perselingkuhan fisik. Gitu. Iya benar. Tapi kalau perselingkuhan yang diawali oleh perasaan, nah ini yang mesti fenomena yang cukup umum gitu. Karena kalau orang yang mengalami adiksi seksual atau hypersex itu memang tidak umum sebetulnya. Gitu. Oke, kan kalau misalnya tadi kaitannya selingkuh yang langsung berarah ke ada aktivitas seksual, itu kan bisa kemungkinan nggak hanya ke satu orang, tapi ke beberapa orang gitu. Itu ada dampaknya dong harusnya ya dok ya? Iya, tentu dampaknya kalau memang dia ternyata mengalami adiksi seksual, ya hypersex, di mana dia hanya mencari, mementingkan kepuasan seksual, maka ini akan menyakitkan, tidak hanya bagi pasangannya yang sah, tapi juga pasangan selingkuhannya. Ya dong, karena dia hanya mementingkan diri sendiri, hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Tapi dia tidak meninggalkan sesuatu yang sifatnya emosional, tidak ada keterikatan emosional. Harusnya yang seperti itu, harusnya dia melakukan terapi dong, ya dok ya kan, benar. Jadi kan? kalau memang dia hanya selingkuh fisik berkali-kali dengan banyak orang, itu hati-hati, itu kemungkinan adiksi seksual. Gitu. Tapi kalau dia selingkuhnya dimulai dari perasaan, main perasaan, semakin dekat, semakin intim, dan terjadilah selingkuh fisik, nah itu yang cukup umum sebetulnya. Dan penyebabnya tadi bisa karena kurangnya perhatian, ya, kurangnya kepuasan emosional, dan kurangnya kepuasan seksual dari pasangannya yang sah. Oke, sekarang kita anggap perselingkuhan itu sampai pada tahap berhubungan seksual dengan orang lain di luar pasangan yang sah. Pandangan dokter sendiri kalau mungkin perselingkuhannya itu tidak terjadi dengan orang lain, berhubungannya dengan pasangannya sendiri, tapi berfantasi dengan berfantasi seksual ya. Berfantasi. Oke. Itu termasuk selingkuh nggak ya? Itu sebetulnya selingkuh sih. Selingkuh sih ya. Karena gini, definisi fantasi seksual yang sesungguhnya ya adalah pola pikir atau pola erotis yang dilakukan untuk menciptakan seksualitas atau untuk meningkatkan bangkitan seksual. Misalnya untuk membuat laki-laki mengalami ereksi, perempuan mengalami lubrikasi vagina. Namun fantasi seksual ini yang dikatakan sehat kalau yang hadir atau sosok yang hadir di fantasinya adalah pasangannya yang sah. Pasangannya. Ya. Karena tujuan berfantasi seksual adalah untuk meningkatkan keintiman. Oke, jadi tetap
yang dibayangkan tuh memang pasangan saya ya. Betul. Gak bisa kita Lee Min Ho gitu. Memang gini ya, yang namanya kejenuhan ketika sudah menikah bertahun-tahun itu wajar ya. Jenuh, mungkin merasa kehidupan seksnya kok gitu-gitu aja, monoton, sehingga berfantasi lah. Nggak apa-apa ya, fantasi seksual yang dibangun oleh suami atau istri itu harus menjadi rahasia bersama. Rahasia bersama. Ya. Pasangannya tahu. Betul. Jadi nggak selingkuh mesti tuh dikomunikasikan. disebutnya. Ya, misalnya fantasi si suami ingin istrinya itu ketika berhubungan seks lebih dominan, ya, kemudian di atas lah mainnya posisinya. Sedangkan si istri berfantasi pengennya berhubungan seks di pondok yang ada di pantai, tepi pantai. Nah itu nggak apa-apa dikomunikasikan. Jadi berfantasinya tuh lebih kayak ke setting ya. Jadi atau cosplay. Betul, atau bermain peran kan Iya, untuk mengatasi kejenuhan. Itu nggak apa-apa, asalkan yang hadir di fantasinya itu pasangan yang sah, bukan orang lain, bukan mantannya, apalagi public figure. Itu jangan, karena ketika kita berfantasi, kita mesti hati-hati dengan ekspektasi, harapan, ya. Nah, oke, fantasi seksualnya itu memang yang hadir adalah sosok pasangan yang sah, ya, dikomunikasikan. Tapi kalau misalnya tidak bisa diwujudkan, misalnya si istri keberatan kalau misalnya ketika mereka berhubungan seks direkam, ya sampaikan keberatannya. Dan kalau memang nggak bisa diwujudkan, ya jangan diwujudkan. Karena yang namanya kepuasan seksual itu milik bersama. Dan solusinya mungkin andai kata memang nggak mau direkam, ya mungkin bisa berhubungan seks di depan cermin. Jadi bisa saling melihat gitu kan. Gitu. Jadi ya sebetulnya semua hal itu ada solusinya sih. Intinya adalah boleh berfantasi, tapi hadirkan sosok pasangan yang sah dalam fantasinya. Kalau menonton film porno gitu itu jangan. Ya kan? Ya, jadi nonton film porno baik dengan pasangan itu nggak boleh ya. Nggak boleh, kenapa ya? Biar kita semua tahu nih, sahabat Vidi-Visi tahu. Kenapa tidak boleh? Karena film porno ini adalah film yang sengaja dibuat untuk membangkitkan seksualitas penontonnya. Jadi film porno ini ciri khasnya adalah langsung mempertontonkan adegan seks, ya, langsung mempertontonkan alat kelaminnya tanpa adanya jalan cerita, atau jalan ceritanya nggak ada artinya lah, terlalu singkat. Cuman pembuka aja. Iya. Nah, kalau menonton film porno, artinya otak kita akan terstimulasi oleh rangsangan yang sifatnya non-organik, ya, tidak alami. Dan lama-kelamaan, ekspektasinya ya. Betul, lama-kelamaan akan merusak fungsi eksekutif otak bagian depan. Di mana fungsi eksekutif ini tujuannya untuk kita supaya bisa membuat keputusan yang tepat, bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Dan ingat, menonton film porno itu akan membuat penontonnya mempertanyakan seksualitasnya. Dia akan membandingkan, kok kalau di film porno bisa lebih lama ya? Kok lebih besar, lebih panjang, lebih merah ya, bisa berkali-kali. Nah itu akan membuat orang menjadi, dia ketika dia melakukan hubungan seks dalam kenyataannya, dia tidak mendapatkan seperti yang dia tonton di film porno, itu dia akan membuat bertanya. Dia akan mempertanyakan apakah dia normal ya, gitu. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati, jangan sampai justru menonton itu yang tadinya untuk memicu gairah seksual dengan pasangan, tapi akhirnya berdampak negatif. Betul. Gitu. Dan lama-lama ini akan bikin kecanduan, ya. Dari kecanduan akan masuk ke tahap eskalasi, di mana seseorang yang sudah candu film porno, dia akan mencari adegan film porno yang lebih hardcore. Ya, kita tahu film porno ini ada empat tahapan ya. Tahu sih. Ada X1, X2, X3, dan Gonzo. Gonzo ini yang paling parah ya. Gitu. Nah, setelah dia masuk ke tahap eskalasi, di mana dia mencari adegan yang paling hardcore, dia akan masuk ke tahap desensitisasi, di mana dia sebetulnya tidak lagi sensitif dengan adegan porno, tapi dia tetap butuh nonton film porno karena kecanduan. Karena kecanduannya itu ya. Betul. Nah, setelah itu dia akan masuk ke tahap paling tinggi, yaitu act out, di mana dia akan mewujudkan adegan film porno dalam kenyataan. Dan ini bisa berbahaya nih, karena kalau dia tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya, dia bisa melakukannya kepada orang lain yang merugikan, gitu. Bisa mengarah kepada tindakan pelecehan atau kekerasan seksual.
Jadi say no untuk nonton Betul. film porno ya. Lebih baik apa? Berfantasi. Exactly. Atau mungkin tadi kan dokter bilang melakukan adegan peran, Iya, role play. role play ya. Itu ada nggak sih dokter mungkin kasih contoh gitu, role play apa mungkin masukan buat sobat Vidivisi? Oke, misalnya nih role play-nya bermain peran katakanlah yang suami jadi dokter ya, ya, oke. istri jadi pasien atau jadi perawat ya, atau mungkin suami jadi polisi, kemudian yang istrinya ya kena tilang gitu kan. Jadi sebetulnya banyak hal lah yang dapat dikembangkan, bahkan itu membuat otak kita lebih kreatif. Karena kita berusaha menstimulasi otak kita untuk menciptakan berbagai gambaran, di mana gambaran ini bisa membuat kita itu mengalami bangkitan seksual yang lebih baik. Ya sebenarnya balik lagi ya ke komunikasi antara suami Betul. dan istri gitu. Iya. Istri juga harus tahu apa yang diinginkan suami, Iya. suami juga harus tahu apa yang diinginkan istri ya. Betul. Jangan hanya berpusat pada dirinya sendiri. Iya. Karena memang sebetulnya tidak mudah ya membangun komunikasi. Kalau Jadi kadang sibuk ketemunya malam Betul. aja gitu kan. Mungkin selama ini kita hanya fokus kepada komunikasi general ya. Padahal yang namanya suatu hubungan rumah tangga penting juga untuk membangun komunikasi seksual ya. Jadi yang namanya membahas tentang hubungan seks itu nggak boleh tabu ya. Jadi jangan yang si suami merasa sok tahu, merasa paling bisa, paling mampu untuk Superior memuaskan gitu istrinya. ya. Tapi istrinya diem aja, padahal istrinya nggak puas, nggak pernah mendapatkan orgasme, itu mesti bilang, dikomunikasikan. Langsung dikomunikasiin agar tidak terjadi perselingkuhan. Nah, betul banget. Begitu. Jadi jangan selingkuh intinya gitu. Iya, betul. Karena risikonya kan tadi udah dikasih tahu sama dokter Haikal ya, risikonya bisa ada berbagai macam, bisa Iya. juga terjadi penularan Penyakit menular seksual. Iya. Kalau kebutuhannya memang Betul. hanya untuk kebutuhan seks Iya. saja, melakukan dengan banyak orang dan Betul. akhirnya penyakit lebih tersebar. Jadi lebih banyak Mudaratnya. mudaratnya. Ya manfaatnya apa ya? Iya. Nah jadi menurut dokter, fantasi seksual yang sehat itu yang bagaimana? Yang sehat ya kita membicarakannya. Iya. Tentunya adalah fantasi di mana fantasi ini merupakan rahasia bersama suami istri. Dan tentunya sosok yang hadir di fantasi adalah sosok pasangan yang sah. Dan biasanya nih ya, karena ada juga kasus di mana seorang istri berfantasi, tapi ternyata sosok yang hadir itu mantannya. Oh, Karena selingkuh itu. dia teringat dengan wangi tubuh mantannya. Gitu. Nah, dan tanpa sepengetahuan si suami, ya, si istri menganjurkan suaminya pakai parfum ini, parfum yang digunakan oleh mantannya, Oke, gitu. oke. Nah, apakah itu boleh? Nah, sebetulnya itu dapat saya katakan tidak masalah, ya, asalkan dia melakukannya kepada pasangan yang sah. Tapi kalau jadi membuat suami itu teringat mantan, bagaimana itu tuh? Membuat si istrinya. Si istri atau suaminya tadi? Oke. Yang teringat mantan Iya. itu gimana? Nah, makanya karena kan memang itu tidak mungkin lagi ya, karena tidak mungkin lagi untuk melakukan hubungan dengan mantannya. Jadi ya salah satu solusinya ya kalau memang tidak lagi terbendung ya tentunya melakukan yang tadi saya katakan ya, misalnya menganjurkan suaminya menggunakan parfum yang pernah digunakan mantannya gitu. Iya. Tapi ingat, ketika berhubungan seks tetap nggak boleh membayangkan mantannya gitu. Itu memang cukup rumit ya, karena memang semua orang itu butuh berproses ya, termasuk ketika kita sedih, ketika kita teringat mantan kita, kehilangan mantan kita mesti harus memvalidasi perasaan kita. Artinya kita mesti akui bahwa kita telah kehilangannya, ya. Iya, Dan kita butuh proses untuk itu. Jadi sebetulnya nggak masalah kalau kita kehilangan, tapi biarlah waktu yang bekerja untuk menetralkan perasaan kita. Dan kita harus fokus kepada pasangan yang sah yang di depan kita ini. Gitu. Ya harusnya. Jadi fantasi itu apapun boleh, yang jelas dengan pasangan. Betul. Ya. Jadi yang sehat itu adalah lakukan fantasi seksual ya
dengan menghadirkan sosok pasangan yang sah dan menjadi Sosoknya rahasia dalam bersama. pikiran juga pasangan yang sah nih. Paling Betul. yang diganti mungkin aromanya Iya. gitu. Atau mungkin si suami karena suaminya mungkin penggemar anime ya. Iya, istrinya pakai baju anime. Jadi mungkin bisa membelikan lingerie untuk istrinya, Iya, digunakan. salah satunya, Dan itu iya. dikomunikasikan. Jadi misalnya si suami mengatakan, yang aku tuh suka nonton anime dan aku tuh suka berfantasi kamu menggunakan lingerie ini, kamu menggunakan lingerie ini. Nah itu akan membuat si istri merasa terapresiasi Iya, kan, artinya jadi dia diakui. yang diinginkan suaminya tetap Betul. dirinya gitu, Exactly. bukan orang lain. Gitu. Atau mungkin suaminya mendambakan ketika mungkin suaminya kerja di area SCBD ya. Terus kan kalau di situ kan memang banyak pegawai perempuan yang pakaiannya bagus ya, ya betul-betul wah lah kan. Ya pekerja cewek-cewek SCBD lah Iya. ya. Nah, kemudian si suami berfantasi. Boleh, tapi berfantasi dengan menghayalkan sosok istrinya menggunakan pakaian tersebut dan coba diwujudkan. Baju kantoran gitu. Iya, jadi disampaikan pada istrinya mungkin ketika berhubungan seks menggunakan pakaian kerja gitu. Repot ya. Tapi itu variasi ya, karena Variasi yang ya. namanya Kadang-kadang variasi kerepotan itu dibutuhkan. betul. Karena yang namanya variasi itu penting untuk mengatasi kejenuhan. Iya. Gitu. Iya, karena kalau jenuh itu kan berarti memang sudah di titik yang itu aja butuh ada perubahan betul. gitu, dan perubahan itu butuh effort gitu. Exactly. Dan tentu effortnya itu akan lebih lebih affordable, lebih terjangkau, lebih minimal dan tidak akan memberikan dampak efek samping yang merugikan. Iya. Jadi udahlah, ini lebih menguntungkan dibanding selingkuh ya. Lagian Betul. selingkuh itu modalnya juga Modal juga, modal lebih gede modal kan. waktu, modal Penthouse uang. 5M kan, coba. Kalau misalnya istri sendiri nggak harus keluar duit 5M buat beli penthouse selingkuhan, ya kan Dok ya, cukup beliin lingerie istri, Atau baju kantoran. baju ya. kantoran ya kan, sama transferan ke istri jangan lupa. Kan istri senang, suami senang ya, Betul. istri senang kan, terus moodnya bagus, Iya. mungkin hubungan seksualnya juga lebih harmonis, gitu ya Dok. Dan ini mesti diketahui lah oleh semua orang ya, untuk Sobat Vidi Vici, bahwa konteks suatu hubungan itu dibangun dari 3 hal. Yang pertama adalah tidak ada keterpaksaan. Artinya hubungan tersebut sama-sama diinginkan. Yang kedua adanya konsensus, kesepakatan. Dan yang ketiga no cheating atau selingkuh. Karena cheating atau selingkuh itu curang, seperti korupsi. Ya. Daripada selingkuh, diutarakan di awal ketika menjalin hubungan. Jadi hubungan itu ada 2 jenis. Ya, pertama hubungan yang komitmen, ya committed relationship. Yang kedua hubungan yang non komitmen atau casual relationship. Nah, kalau hubungan yang komitmen itu contohnya pacaran, kemudian tunangan dan pernikahan. Dan hubungan yang berkomitmen ini itu juga ada yang sifatnya eksklusif, monogami, dan non-eksklusif atau non-monogami. Yang non-monogami contohnya apa? Open relationship, kemudian poligami, polyandry, swinger, threesomes, ya. Sedangkan jenis hubungan yang non-komitmen atau casual contohnya adalah fucking buddy, friend with benefit, dan one night stand. Nah, makanya ketika memulai suatu hubungan itu betul-betul dibuat kesepakatan, konsensus. Dari awalnya sudah tahu. Apakah hubungan ini berkomitmen atau non komitmen, dan kalau hubungannya berkomitmen apakah monogami atau non monogami. Karena kalau selingkuh itu curang, ya, kecuali kalau ada kesepakatan di awal. Misalnya hubungannya open. Gitu. Gimana ya kesepakatan? Susah sih Kita memang. jadian yuk gitu kan gitu. Tapi aku minta izin juga kalau bisa aku ketemu sama yang lain. Tapi aku nggak bakal ninggalin kamu kok. Iya, cuman yang penting kesepakatan ya. Udah sepakat dua-duanya kan. Memang tapi realita open relationship ini memang banyak terjadi juga sih. Pasangan suami istri
Tapi memang Dia open. masing-masing juga punya Iya. hubungan Betul. dengan yang lain. Dan ketika open pun harus tahu, jadi si istri harus tahu suaminya sama siapa, dan atau si suami pun harus tahu istrinya sama siapa. Iya. Gitu. Tetap mesti ada kesepakatan di situ ya. Karena kalau nggak tahu itu cheating namanya, selingkuh. Jadi kita menikah. Kita menikah. Kalau kamu punya pasangan, kalau kamu suka sama orang lain, kamu bilang aku ya. Gitu kan. Oke, mungkin sulit dibayangkan, tapi sebenarnya nggak sulit-sulit banget kok. Intinya Iya. no cheating. No Selingkuh itu cheating, curang. semua sesuai dengan kesepakatan. Oke, gitu ya dokter ya. Kayaknya banyak banget topik yang dibahas kali ini, dari mulai perselingkuhan, fantasi, lalu jenis hubungan, komitmen, dan efeknya, Betul. efek, dan tidak boleh menonton porno. Yes. Karena itu bukan menguntungkan tapi merugikan, begitu. Exactly. Sobat Vidivisi. Jadi gimana kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dan juga mungkin ide untuk topik-topik selanjutnya, boleh tulis di kolom komen. Nanti mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya. Jadi kita juga butuh banyak masukan nih supaya Tanya Dokter Plus ini semakin variatif dan diminati, disukai, dan semakin makin banyak penontonnya, ya kan? Betul. Jangan lupa juga subscribe, like, ya. Terima kasih Sobat Vidivisi sudah menyaksikan topik kita kali ini. Saya Fitri dan Dr. Haikal. kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.